Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu, baik di ruangan gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kita bersyukur sebab kita telah dibaptiskan menjadi satu tubuh Kristus, dan di dalam persekutuan tubuh Kristus kita menikmati pimpinan Sang Kepala, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita masih membaca di dalam surat Kolose. Kita tiba pada pasal yang ketiga, Kolose pasal 3. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini menyatakan kepada kita kebenaran tentang bagaimana kita bisa menang melawan dosa. Bagaimana kita bisa menang melawan pengaruh manusia lama kita, manusia duniawi yang masih bercokol di dalam tubuh daging kita ini, yang masih bercokol di dalam tubuh jasmani kita ini. Sebagai manusia, sekalipun kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus, kita telah dilahirkan kembali, tapi kita seharusnya sadar bahwa di dalam kehidupan kita sekarang ini, kehidupan kita di bumi ini, kita masih bergumul dengan dosa. Dan kita tidak boleh kalah dalam pergumulan kita dengan dosa. Amin. Kalau kita menyadari kebenaran itu, saya yakin kita semua akan senang mendengarkan pesan firman Tuhan sekarang ini. Sebab Paulus sedang berbicara tentang bagaimana cara kita dapat menang atas dosa yang masih bercokol di dalam tubuh jasmani kita ini. Bahwa Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 ini berbicara tentang bagaimana cara kita menang atas dosa, itu jelas dari konteksnya. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bagaimana Rasul Paulus mengajarkan bahwa asketisme itu tidak berguna untuk kehidupan saleh. Tindakan mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru-guru palsu, penyangkalan diri yang tidak didasarkan kepada kasih kepada Tuhan, tetapi usaha kita sendiri untuk dikenan oleh Tuhan, itu tidak ada gunanya untuk mengalahkan tabiat dosa dalam diri kita. Justru dengan kita menyangkal diri untuk menyenangkan Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan, justru itu akan membangkitkan hawa nafsu untuk kita mengalami kecengkakan dalam daging ini. Hanya dengan identifikasi melalui kematian dan kebangkitan Yesus saja, kita akan dapat membangun kehidupan yang kudus sementara kita hidup di bumi ini. Amin. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Dan kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9, Paulus menasihati kita untuk kita mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Matikanlah di dalam dirimu, ayat yang ke-5, segala sesuatu yang duniawi. Artinya apa? Dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen masih ada pergumulan dengan hal-hal duniawi ini. Amin Bapak Ibu.
Paulus menyebutkan apa itu? Itulah percabulan. Itulah kenajisan, itulah hawa nafsu yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-8. Ada marah, ada geram, ada kejahatan, ada fitnah, ada kata-kata kotor, ada dusta. Ini menunjukkan bahwa kita masih bergumul dengan dosa, dengan sifat manusia lama kita ini. Siapa yang nggak marah-marah lagi? Kadang-kadang pikiran kita tergoda untuk memikirkan hal-hal yang tidak benar. Siapa yang nggak pernah geram? Mungkin ada orang yang berpikir, wah kalau pendeta ini sudah menang atas dosa, nggak marah lagi, nggak geram lagi. Saudara, kalau pendeta itu laki-laki, tanya sama istrinya. Kan ceritanya nanti beda. Tanya sama anak-anaknya. Kalau pendetanya perempuan, tanya sama suaminya, kan ceritanya nanti beda. Kita masih bergumul dengan yang namanya dosa itu. Seperti nafsu jahat, keserakahan. Ini pergumulan kita. Dan di dalam pasal 3 ayat 12 kita melihat bagaimana Paulus mengajarkan ada kualitas-kualitas rohani yang harus kita pakai dalam hidup ini. Yang harus kita terapkan dalam hidup ini. Ayat 12 perhatikan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Amin. Kenapa? Karena memang kita masih bergumul dengan dosa. Makanya kenapa kita butuh cara menang untuk kita berhadapan dengan dosa. Bahwa asketisme nggak akan berguna untuk kehidupan yang saleh. Bahwa kita harus mematikan segala sesuatu dalam diri kita yang duniawi, percabulan, hawa nafsu, keserakahan, kejahatan. Dan mengenakan belas kasihan, mengenakan kemurahan, sabar seorang akan yang lain. Itu menunjukkan bahwa kita masih bergumul dengan dosa. Kemudian kalau kita baca ayat 18, maka kualitas-kualitas yang namanya kasih, kesabaran, kelemah lembutan, pengampunan harus diterapkan dalam hubungan-hubungan kita. Dalam hubungan jemaat harus ada kelemah lembutan, kasih, kesabaran, kebaikan. Amin. Ya, jemaat harus sabar pada pendetanya. Lemah lembut, belas kasihan, karena pendetanya juga ada salahnya juga. Dan lainnya gregetan sama pendeta, ini gimana sih? Kan begitu. Pendeta harus sabar terhadap jemaat, yang ada jemaat juga tidak sempurna, masih bergumul dengan berbagai macam dosa-dosanya. Kalau pendetanya sempurna, artinya kita sudah di surga semua, saudara. Amin. Dalam hubungan rumah tangga, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah kesabaran, jangan saling mendustai. Dalam hubungan dengan orang-orang di tempat kerja kita, kenakanlah kesabaran, kenakanlah kelemah lembutan, kenakanlah belas kasihan, kan begitu. Dalam hubungan dengan masyarakat di sekitar kita, kenakanlah belas kasihan. Karena kenapa? Karena kita masih bergumul dengan dosa. Gak ada seorang pun yang akan bisa mengatakan bahwa aku telah selesai dengan dosa. Gak ada, saudara. Gak ada. Pagi ini mungkin sebelum berangkat ke gereja kita ada marah karena pasangan tidak cepat-cepat. Ya anak kok lelet sekali gitu ya. Mungkin mobil lagi ngadat di starter, enggak jalan. Banyak persoalan. Masuk ke sini mungkin maskernya enggak cocok, ditegur, wah dongkol, enggak enak hati kan begitu. Saya udah mandi masih suruh cuci tangan lagi. Kadang itu masih ada. Itu masih ada. Dan
Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 ditulis di antara semua pergumulan kita dengan dosa sebagai cara kita untuk menang dalam melawan dosa. Dalam pergumulan kita melawan dosa, ada satu buku yang mengatakan ada 7 dosa dalam satu hari yang sering kali dilakukan oleh orang-orang percaya. Dan Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menang melawan dosa-dosa itu. Setiap hari ada peluang untuk kita melakukan dosa. Tapi kita dituntut untuk mengenakan belas kasihan, mengenakan kesabaran, mengenakan kelemah lembutan. Lagi gregetan, kenakanlah kesabaran. Amin, saudara. Lagi jengkel, kenakanlah kemurahan. Lagi pikirannya nggak beres, kenakanlah kekudusan. Dan sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menang menghadapi berbagai macam pergumulan dengan dosa. Nah, apa kata Paulus, saudara? Ringkasnya seperti ini. Kalau kita mau menang terhadap dosa, kalau kita mau menang terhadap pengaruh manusia lama yang bercokol dalam diri kita ini, kita harus hidup dalam terang siapa diri kita di dalam Kristus. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu dicoba, didorong untuk serakah, misalkan untuk memiliki nafsu jahat, didorong untuk melakukan percabulan, untuk marah, untuk geram, maka ingatlah siapa diri kita di dalam Kristus. Ingat siapa identitas kita di dalam Kristus. Misalnya kita digodai untuk marah, ingat kamu anak Tuhan. Kamu telah dibeli dari segala dosa. Amin, saudara. Ketika mau berdusta, ingat loh kamu anak Tuhan. Ketika ditanya, kamu dari mana? Padahal dari tempat yang mungkin kurang baik. Tapi kita mau berdusta. Ingat loh kamu anak Tuhan, harus jujur. Jadi Paulus mengajarkan, kalau kita mau menang melawan dosa, kita harus hidup dalam terang siapa diri kita di dalam Kristus. Harus ingat terus identitas kita di dalam Kristus. Kalau kita kenal siapa diri kita, kita akan menang melawan dosa. Amin. Mari kita melihat secara detail beberapa kebenaran yang diungkapkan oleh ayat-ayat ini. Yang pertama, seperti tadi sudah saya sampaikan terlebih dahulu, saya mau mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen, setiap kita sebagai orang Kristen masih terus harus bergumul dengan dosa. Makanya kenapa ayat-ayat ini penting? Sebab sebagai orang percaya kita tidak boleh terus hidup di dalam dosa. Makanya kita harus ingat bahwa kita masih terus bergumul dengan dosa. Makanya kenapa penting ayat-ayat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang Kristen pun yang dapat mengatakan aku telah selesai dengan dosa. Tidak ada lagi kejahatan dalam diri saya. Tidak ada yang seperti itu. Makanya kenapa kita harus berjaga-jaga terhadap diri kita sendiri dan berjaga-jaga terhadap orang lain. Berjaga-jaga terhadap keluarga kita. Siapapun yang dekat dengan kita, orang-orang lain. Sebab tidak ada seorang pun yang benar-benar telah selesai dengan dosa. Semua kita telah ditebus dengan darah Yesus. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan secara posisi, iya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih terus bergumul dengan dosa. Nah, pergumulan ini jelas ketika Paulus berkata seperti ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kita diminta untuk fokus kepada perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi,
bumi yang dikuasai oleh dosa, bumi yang telah hancur dengan dosa. Kalau fokus kita ke dunia, saudara, melihat orang-orang hidup di dunia ini, yang kita lihat adalah dosa, kejahatan, dan kejahatan. Tapi ketika kita melihat hal-hal rohani di dalam Kristus, artinya kita mengarahkan hidup kita kepada kebenaran Tuhan. Amin. Ini membuktikan bahwa kita masih bergumul dengan dosa. Kita diminta, dinasihati, bahkan diperintahkan untuk cari perkara-perkara rohani yang di atas. Bukan yang di bumi. Yang di bumi dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kejahatan. Ayat yang kelima tadi, Paulus menasihatkan, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya ada yang duniawi dalam diri kita. Itulah berbagai macam dosa yang saya sebutkan tadi itu. Ini sesuatu yang serius, saudara. Jadi sekalipun di dalam Kristus kita telah dilahirkan baru, tetapi manusia daging ini tidak dilenyapkan, tetap ada, sehingga ini menjadi pergumulan kita orang-orang percaya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menang melawan dosa? Bagaimana kita bisa menang dalam pergumulan kita melawan dosa? Tadi sudah saya singgung bahwa kita harus terus menyadari, memahami siapa diri kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu. Kita harus kenal diri, siapa identitas kita di dalam Kristus. Saya senang sekali karena 4 ayat ini berpusat pada Kristus. Ada berapa kali kata Kristus di situ, saudara? Saya menemukan ada 4 kata Kristus. Ini menunjukkan bahwa pusat dari pesan berita ini adalah Kristus. Ya, perhatikan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini Kristus pusatnya. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. 2. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, nah luar biasa, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Pusatnya adalah Kristus. Jadi pusat hidup kita adalah Kristus, dan itulah identitas diri kita. Kristus. Nah, siapakah kita di dalam Kristus? Ada 2 hal yang penting, ada 2 sisi identitas kita di dalam Kristus. Yang pertama adalah bahwa kita telah mati bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita digoda, dicoba untuk berbuat dosa, ku telah mati, kan begitu. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lari dah dari dosa, saudara. Haleluya. Coba Kolose 2 ayat 12, kita mundur sedikit. Supaya kita jelas di situ. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dikuburkan ini berbicara tentang kita mati bersama-sama dengan Kristus dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Ayat 20, saudara, Kolose 2. Ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, lihat, mati bersama-sama dengan Kristus. Kemudian kita lihat Kolose 3 ayat yang ketiga. Perhatikan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi Paulus mau kita semua memahami bahwa di dalam Kristus kita menjadi sama dengan Dia dalam kematiannya. Mati terhadap dosa. Mati terhadap kejahatan.
Ada banyak ayat yang menceritakan tentang itu, tapi sebagai perbandingan coba lihat dalam Roma pasal 7 ayat yang keempat. Roma pasal 7 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Luar biasa. Oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Mati bersama dengan Kristus, mati bagi hukum Taurat, supaya kita boleh hidup menjadi milik Kristus. Mati bagi dosa, supaya kita boleh hidup bagi Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14. Ada cukup banyak ayat sebenarnya, tapi kita nggak melihat semuanya, saudara. Galatia 6 ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, ya, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Artinya apa? Aku telah disalibkan bagi dunia, aku telah mati bagi dunia. Aku telah mati bagi dosa, aku telah mati bagi segala kejahatan. Nah, pertanyaannya apa sih maksudnya mati bagi dosa ini? Dan bagaimana ini bisa membantu kita, menolong kita untuk bisa menang dalam pergumulan kita melawan dosa. Sebagaimana sering saya katakan, ya, di khotbah-khotbah sebelumnya, bahwa kematian dari Alkitab itu tidak berarti penghentian keberadaan, enggak. Kematian dalam Alkitab itu selalu berarti pemisahan. Contohnya, kalau kita mati secara fisik, roh kita berpisah dari tubuh ini. Jadi kematian itu adalah perpisahan. Kalau kita mati secara rohani, kita terpisah dari Allah. Itu maksudnya kematian. Nah, kalau kita mati bagi dosa, artinya apa? Bahwa kita telah terpisah dari dosa. Kita telah mati bagi dosa, kita tidak hidup di bawah hukum dosa, tetapi kita hidup di bawah hukum Kristus. Kita bukan lagi menjadi warga negara dunia ini, tetapi warga negara surga. Kita tidak perlu lagi terikat dengan hukum-hukum duniawi. Tidak perlu lagi terikat dengan dosa. Tadi Paulus mengatakan, kita telah mati bagi hukum Taurat supaya kita bisa menjadi milik Kristus, milik orang lain, milik Yesus. Ya. Mungkin contoh yang paling gampang adalah masalah pernikahan dan perceraian dan pernikahan kembali. Kalau ada seorang yang sudah menikah, kemudian suaminya meninggal atau istrinya meninggal, maka yang hidup ini kan free, bebas. Dia bisa menjadi milik orang lain karena sudah bebas. Kalau kita sudah mati terhadap dosa, kita bebas menjadi milik Kristus. Kita bebas menjadi hidup untuk Kristus. Jadi kalau kita sudah terpisah dari dosa, terpisah dari daging, kita tidak perlu lagi menuruti keinginan-keinginan daging ini. Amin, saudara. Amin. Kadang kita ini ingin marah gitu kan. Lalu ingatlah, aku sudah mati terhadap kemarahan. Tapi keinginan itu masih ada. Siapa yang gak pengen marah? Mungkin saudara kalau lihat, oh Pak Doni ini ramah ya. Gak tahu ngamuk, tanya di rumah. Kalau saya udah marah, saya marah beneran. Kan begitu. Haleluya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau marah dan itu menimbulkan dosa, katakan, aku telah mati terhadap kemarahan. Aku mati terhadap keiri dengkian, aku mati terhadap dusta, aku mati terhadap kejahatan, aku mati terhadap hal yang tidak berkenan kepada Allah. Dari situ kita sudah tidak lagi akan menuruti dosa lagi. Itu maksudnya.
Saya pernah melihat video tentang anak yang sama orang tuanya parkir sepeda motor untuk beli beli bensin di jagrak 2 tapi mesinnya masih hidup. Tidak sengaja anak itu dia putar gasnya, rodanya berputar tapi tidak bergerak sebab roda nggak menempel pada tanah. Maksudnya seperti itu. Daging ini mempromosikan kemarahan, mempromosikan dendam, mempromosikan benci, mempromosikan iri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita telah mati terhadap daging ini, maka kita tidak akan menuruti dosa-dosa itu. Amin. Makanya perlu ingat, ku telah mati, kan begitu. Tapi saya lihat di video itu ketika anak itu udah mulai bergoyang dan mulai dia ke belakang, rodanya kena dan lari itu motor, jatuh. Dan terjadi kecelakaan yang sangat mengerikan. Makanya kata Paulus, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Maksudnya adalah bahwa sesungguhnya kita telah terpisah dari dosa-dosa itu. Roma 6 ayat yang ke-11. Roma 6 ayat yang ke-11. Roma 6 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau saudara didorong untuk marah, didorong untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, didorong untuk tidak lagi mau melayani Tuhan karena sakit hati, karena kecewa, katakan, aku telah mati bagi dosa, tetapi aku hidup bagi Allah. Amin. Jangan pikirkan gengsi, saudara. Jangan turuti hawa nafsu, kita udah mati terhadap hawa nafsu. Memang masih ada bercokol di daging ini, tapi jangan sampai itu bersentuhan dengan diri kita. Kalau kita bersentuhan lagi, lari kita mengikuti hawa nafsu daging. Dan kalau kita tidak mati bagi dosa, maka sama saja kita hidup di dalam dosa, dan sesungguhnya kita terpisah dari Allah. Jadi jangan biarkan, kenakanlah kasih, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kesabaran. Murahlah sama orang-orang yang menyakiti hati kita. Amin, saudara. Kata Alkitab, kasih makan tuh sama orang yang menganiaya kamu, kasih minum. Ya, kasih Nescafe lah, kasih apa? Kasih cafe latte. Kasih taiti. Nah, kalau kepada orang yang begitu aja kasih taiti, apalagi kepada yang melayani saudara. Amin. Amin. Loh kok sepi, amin. Haleluya. Ini serius untuk kita dapat hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya, kita telah mati bagi dosa dan hidup untuk Kristus. Kita terpisah dari dosa, sekalipun dosa masih bercokol dalam daging, tetapi kita tidak akan menurutinya sebab kita telah mati bagi dosa. Saudara, kalau nuruti daging, rame saudara ya. Perang, kekacauan, chaos. Tapi kalau kita menuruti Kristus, engkau akan hidup dalam kebenaran. Saudara, kita harus lebih menuruti nasihat-nasihat kebenaran. Jangan sakit hati kalau dinasihati, jangan sakit hati kalau ditegur. Kalau kita sedang dibersihkan oleh Tuhan melalui firman-Nya supaya kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Kita harus mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Kristus. Nah, sisi yang selainnya adalah selain kita mati, kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Itu identitas kita. Telah mati bersama dengan Kristus, mati terhadap dosa, tetapi kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Kolose 2 ayat 12-13. Ya, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah
yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, tetapi juga dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus. Dan Kolose 3 ayat 1 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudara, dibangkitkan bersama dengan Kristus ini mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukanlah usaha kita. Amin. Keselamatan itu bukan pekerjaan kita, bukan niat kita, tetapi keselamatan itu adalah keseluruhan karya Allah di dalam Kristus Yesus. Keselamatan itu berbicara tentang kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Selamat bukan berarti saya mau merubah pola hidup, ya. Saya mau membuat resolusi tahun ini. Tidak cukup hanya itu. Tapi kita butuh Kristus, butuh kuasa Kristus untuk membangkitkan kita kembali. Amin. Sebab kita semua telah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Keselamatan bukan hanya niat kita untuk berbuat baik, tapi terlepas dari Kristus seperti asketisme. Aku nyangkal diri, tapi terpisah dari Kristus. Tidak. Dibangkitkan ini menunjukkan bahwa keselamatan itu soal keseluruhan pekerjaan Allah atas hidup kita. Bahwa kita butuh Kristus, bahwa kita harus melekat pada Kristus, bahwa kita harus bersatu dengan Kristus. Tanpa itu, usaha apapun yang kita lakukan, seperti asketisme, menyiksa diri, menyangkal diri, tetapi tanpa Kristus, maka itu tidak akan ada gunanya untuk kehidupan saleh. Yang dibutuhkan melekat pada Kristus. Amin. Apa-apa Yesus, saudara, yang kita butuhkan. Segala sesuatu didasarkan pada Yesus. Pujian lama itu, gandol Gusti, gandol Gusti, kulongge gandol Gusti. Dalam keadaan pegang Yesus. Kita nggak bisa tanpa Yesus. Coba lihat Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Perhatikan itu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, perhatikan. Kristus yang adalah hidup kita. Keselamatan itu soal menjadikan Kristus hidup kita. Bukan soal usaha kita terlepas dari Kristus. Pokoknya aku nang gereja, ya. Pokoknya aku berbuat baik, pokoknya aku melakukan baik. Tetapi terlepas dari Kristus, hidupnya terlepas dari Kristus. Enggak ada kerinduan untuk doa, enggak ada kerinduan untuk baca Alkitab, enggak ada kerinduan untuk melayani. Ke gereja udah ogah-ogahan. Bersekutu dengan orang percaya tidak, pokoknya aku enggak ngini, enggak ngonus. Enggak gereja-gerejaan, enggak apa-apa, enggak bisa, saudara. Harus menjadikan Kristus sebagai hidup kita. Sama seperti carang tidak bisa hidup tanpa melekat pada pokok anggur yang benar itu. Ranting akan mati tanpa melekat pada pokok anggur yang benar. Demikianlah keselamatan kita. Semua usaha di luar Kristus sia-sia. Melekatlah pada Kristus, dekat dengan Kristus, intim dengan Kristus. Itu yang kita lakukan hari-hari ini. Hati kita dipenuhi dengan Kristus. Kita perlu bergantung pada Kristus, bukan sekedar usahaku ditolong dengan Tuhan. Tidak, kita sepenuhnya membutuhkan Kristus. Kita menjadikan Dia sebagai hidup kita. Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita harus seperti itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Apa-apa? Oh enggak.
hidupku bukan aku lagi. Kristus menjadi penting. Nah, dibangkitkan bersama dengan Kristus juga memiliki arti yang luar biasa. Bahwa segala sesuatu yang benar pada diri Kristus benar dalam diri kita. Semua yang terjadi dalam Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini yang dimaksud dengan identifikasi, Bapak Ibu. Saya selalu simpan ini. Ini pertama saya terima dikasih Pak Andi ini. Ini dikasih Pak Andi, saya taruh di Alkitab. Berarti uang ini ada di dalam Alkitab saya. Terus ini dapat lagi dari seorang ibu. Dapat lagi saya. Saya punya 2. Tidak pernah di dompet saya. Padahal bisa jadi pecel berapa bungkus ini. Ada lagi enggak ya? Wah, ada lagi saudara. Di Alkitab saya ternyata ada 3. Sejak saya dapat enggak lepas dari Alkitab saya ini. Artinya segala sesuatu yang terjadi dengan Alkitab saya, ini pun juga mengalaminya karena dia masuk di Alkitab ini. Jadi kalau Alkitab ini saya bawa khotbah ya dia ikut di dalam sini. Kalau ini saya taruh di tas ya taruh di tas saya. Ya. Kalau ini jatuh ya ikut jatuh. Karena dia ada di dalam Alkitab saya. Loh ini. Saudara enggak menyimpan di Alkitab toh? Pembatas Alkitab aja 75.000. Di dompetnya berapa? Enggak ada di dompetnya. Kalau ini hilang ikut hilang, Saudara. Kalau saya jual 100.000 pasti mau beli semua. Karena ada 325.000 dalam Alkitab ini. Nah, kalau kita melekat pada Kristus, maka apapun yang terjadi dengan Kristus terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau dia telah mati dan bangkit, kita pun ikut mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kalau Kristus duduk di atas tahtanya di sebelah kanan Allah Bapa di surga, maka kita pun duduk bersama-sama dengan dia di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Kalau Yesus menyatakan dirinya kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita ada di dalam Kristus. Amin. Ini luar biasa. Paulus berkata bahwa di dalam dia, di dalam Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Artinya apa? Bahwa kita memiliki segala hikmat dan pengetahuan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang berlaku untuk Kristus, itu berlaku untuk kita. Di dalam Kristus kita memiliki kekayaan kasih karunia Allah yang besar. Yesus menjadi segala-galanya bagi kita. Kalau kepenuhan kealahan diam di dalam Kristus dan Kristus diam di dalam kita, kita di dalam Kristus, maka kita pun juga menikmati seluruh kepenuhan kealahan di dalam Kristus. Amin. Hanya di dalam Kristus kita memiliki segala-galanya, Saudara. Makanya jangan lepas dari Kristus, jangan sampai kita terjebak kepada asketisme, menyiksa diri, menyangkal diri, tapi hatinya menjauh dari Tuhan, yang diikuti aturan-aturan manusia, gak punya persekutuan dengan Tuhan. Ingat pembangun rumah itu, ada yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang satu di atas pasir. Ketika datang banjir, maka yang di atas batu akan tetap bertahan, yang di atas pasir akan hancur. Secara fisik kelihatannya sama, ke gereja sama-sama, sama-sama pakai dasi, sama-sama pakai jas, tetapi dari tingkat hati memiliki dasar yang berbeda. Yang satu bersatu dengan Kristus, yang lainnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka jangan kaget kalau pada zaman akhir orang itu tidak bertahan pada penghakiman Tuhan. Fondasi kita harus benar. Amin. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Menarik sekali, Saudara, dalam persekutuan kita dengan Kristus dikatakan
carilah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Apa maksudnya ini? Artinya kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah karena kita di dalam Dia, kita pun juga ada di dalam Dia yang duduk di sebelah kanan Allah itu. Saya pelajari di Alkitab bahwa duduk di sebelah kanan Allah itu memiliki makna yang luar biasa. Yang pertama berbicara mengenai kekuasaan Tuhan yang maha besar. Kristus menerima segala kuasa. Jadi duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara mengenai kuasa. Sekalipun di surga nggak ada sebelah kanan, nggak ada sebelah kiri ya. Allah itu roh ya. Ini kan bahasa gambaran untuk menunjukkan kuasa Kristus. Lihat Efesus 1 ayat 20 sampai 21. Efesus 1 ayat 20-21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Yesus di sebelah kanan menunjukkan kekuasaannya. Artinya kita juga memiliki kekuasaan yang Yesus miliki. Makanya dikatakan kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi saya mau katakan bahwa penerapannya ini adalah kuasa atas dosa, saudara. Nanti kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kuasa itu ada pada kita untuk kita mengalahkan dosa. Amin. Di dalam Kristus kita bisa mengalahkan dosa. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Nah itu. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Kalau gitu kita akan bisa menang melawan dosa. Makanya yang masing-masing menyimpan sakit hati, ingat, kita didudukkan bersama-sama dengan Yesus. Ada kuasa untuk menang atas dosa. Jangan tetap diam dalam kemarahan, dalam dendam sehingga menghambat dirimu untuk beribadah, menghambat dirimu untuk melayani Tuhan, menghambat dirimu untuk melakukan pekerjaan baik. Lihat orang, males kah? Gak usah ngasih. Wow, jangan saudara. Amin. Males wes aku. Loro hatiku. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, yang berikutnya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bicara soal pengampunan dosa, saudara. Coba lihat Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Artinya apa? Kalau Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, Dia telah selesai mengadakan penyucian dosa-dosa kita. Sehingga di dalam Yesus kita punya keyakinan iman bahwa kita telah diampuni dari segala dosa-dosa kita. Amin. Makanya jangan berbuat dosa lagi, saudara. Pada Dia ada pengampunan dosa kita. Dia telah mengorbankan korban dirinya sendiri satu kali saja untuk menghapus dosa isi dunia ini.
Ibrani mengajarkan itu. Tidak seperti imam-imam bangsa Yahudi yang perlu berulang-ulang mengadakan upacara korban. Tapi Yesus sekali mengorbankan diri dan dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menandakan bahwa kalau kita ada di dalam Yesus, kita semua mendapatkan pengampunan dosa. Dan yang ketiga saudara, Yesus duduk di sebelah kanan di surga artinya Yesus menjadi pengantara bagi kita. Kita ini terus didoakan oleh Tuhan Yesus. Kita ini dibela terus oleh Tuhan Yesus. Amin. Coba dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34. Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Ditulis seperti ini. Ya, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Jadi di surga itu dia menjadi pembela kita. Artinya apa? Kita dibela, saudara. Kita diberi kuasa menang atas dosa, kita menerima pengampunan dosa, kita dibela. Dia bersyafaat bagi kita. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-7, pasal yang ke-8, pasal yang ke-4, pasal yang ke-5, Yesus itu mengerti penderitaan kita, dia bersyafaat bagi kita. Betapa luar biasanya. Makanya ketika kita menghadapi pergumulan dengan dosa, ingat, aku telah mati bersama-sama dengan Yesus. Amin. Aku telah mati bagi dosa. Dosa telah kutinggalkan. Aku terpisah dari kuasa-kuasa daging. Aku tidak melayani daging, tapi aku melayani Yesus. Dan ketika engkau digodai untuk berbuat dosa, ingat aku telah bangkit bersama dengan Yesus. Aku diberi kuasa menang atas dosa. Aku mengalami pengampunan dosa. Dan aku didoakan terus oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukankah dalam setiap pergumulan kita ingin didoakan? Ya, kalau masih punya papa mama doakan. Kalau punya saudara-saudara, saudaraku doakan. Punya teman sejati doakan. Tapi semuanya manusia yang juga bisa lemah. Tetapi Yesus selalu mendoakan kita. Amin. Ada bahaya di dunia ini saudara. Tapi kalau engkau ada di dalam Yesus, dia tidak pernah mengecewakan kita. Setia di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, izinkan yang terakhir supaya ini selesai pelajaran ini. Nah, mungkin orang yang bertanya, terus realnya gimana? Praktisnya gimana? Saudara, kalau kita ingin menang melawan dosa, terus menerus pahami, renungkan siapa diri kita. Ada 3 perenungan setidaknya yang Paulus ajarkan kepada kita. Yang pertama, bahwa hidup baru sekarang kita adalah tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Ayat 3b dari Kolose 3. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Luar biasa, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apa maksudnya hidup tersembunyi di dalam Kristus? Dalam konteks bidat di Kolose, Paulus mau mengatakan bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh karena kebenaran Allah yang tersembunyi tetapi dinyatakan bagi kita yang tidak dikenal oleh dunia. Bahwa secara kasat mata kita sama dengan orang-orang lain, tetapi di dalam Yesus kita semua memiliki hidup yang kekal. Amin saudara. Kalau kita sedang ke pasar saudara, kita sama dengan orang-orang lain. Tetapi di dalam Tuhan kita tidak sama sebab kita milik Tuhan. Sebab kita anggota dari kerajaan surga. Amin. Tersembunyi di dalam Kristus artinya apa? Bahwa sesungguhnya kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Ini sesuatu yang perlu kita tahu saudara.
Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Mazmur 31 ayat 21. Mazmur 31 ayat 21. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Jadi ini bicara soal keamanan di dalam Yesus, keamanan di dalam Kristus tersembunyi. Mazmur 90 mengajarkan, ya aman orang yang bersembunyi, yang berlindung, yang bernaung dalam perlindungan Tuhan. Ada bahaya apapun juga kita tersembunyi di dalam Kristus, ada keamanan bagi kita. Kemudian apa artinya tersembunyi, saudara? Bahwa hidup kita perlu kita gali di dalam Tuhan. Ada banyak kebenaran tentang siapa kita di dalam Yesus yang perlu kita gali melalui kebenaran firman Allah. Firman itu menjadi terang bagi jalan kita, pelita bagi kaki kita. Bagaimana kita bisa menang dosa? Cari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Alkitab berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pikirkan perkara-perkara rohani. Apakah kita harus lepas dari dunia ini, naik ke gunung, kemudian bertapa? Tidak, saudara. Tuhan masih mau kita bekerja, melayani, mengurus rumah tangga, mengurus bisnis kita, mengurus pelayanan. Tetapi jangan lupa utamakan dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Amin. Dan yang terakhir, motivasi kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara yang di atas adalah supaya saat Yesus menyatakan diri kelak, kita pun juga menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Baca yang terakhir, saudara, Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Ini motivasi kita. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Waktu Yesus datang, kita datang bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kita akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu motivasi kenapa kita hidup di dalam Dia. Mari, sebagai orang percaya, kita telah mati dari dosa, mati dari dunia, dan kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Amin. Kalau kita ada di dalam Kristus, semua yang ada pada Kristus menjadi milik kita. Yang terjadi pada Kristus terjadi pada kita. Dan mari kita mengarahkan pikiran kita, fokus pada hal-hal rohani. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Saya tahu kita punya banyak agenda, punya banyak kepentingan, punya banyak kerinduan. Tapi tempatkan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Jadikan Dia segala-galanya. Semua yang di dunia ini akan berlalu, hanya Kristus yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Dan saat kita menyadari siapa kita di dalam Kristus, kita akan hidup dalam kebenaran dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.